Nah teman-teman, kita udah nemuin lagi nih, ini nih kayaknya tanamannya agak besar ya. Nah teman-teman, jadi kayak gini. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau pergi ke kebun untuk ngambil umbi yang dimana umbi tersebut itu tumbuhnya itu di musim kemarau ya. Jadi kalau musim hujan umbi itu jarang tumbuh. Jadi karena ini udah lama musim kemarau, jadi kita mau cari umbi yang hanya tumbuh ketika musim kemarau. Jadi biasanya umbinya itu tumbuhnya itu di sekitaran kebun-kebun sini ya, tapi kita harus mencarinya dulu karena umbi itu terdapatnya di dalam tanah. Jadi kita itu harus telik dalam mencarinya. Oke, kita cari langsung. Nah teman-teman, jadi biasanya di sini, di sekitaran sini suka tumbuh ya, tapi kita nggak tahu ya. Jadi kita harus cari dulu apa sih namanya, kan dia itu memiliki sirung ya teman-teman. Jadi kita, nah kayak seperti ini. Nah ini jadi macam seperti ini nih teman, ini adalah sirungnya. Jadi kalau di tempatku itu namanya itu, ini adalah umbi kanyut kuda ya kalau di tempatku. Nah jadi kita harus gali, kita gali ya teman-teman. Nanti kita akan menemukan di dalamnya, lumayan dalam. Nah teman-teman, jadi kayak gini umbinya itu, kayak gini teman-teman. Jadi ini kalau di kampung aku namanya umbi kanjut kuda katanya. Jadi umbi ini tumbuhnya itu apa sih namanya, hanya musim kemarau saja. Kalau misalnya musim kemarau 3 bulan baru umbi ini akan tumbuh teman-teman. Jadi umbi ini seperti umbi apa sih namanya, seperti singkong ya, tapi ini bukan singkong teman-teman. Jadi teksturnya itu apa sih namanya, lembut. Kalau singkong kan agak keras ya. Nah, kita akan bersihkan. Nah, ini seperti singkong tapi bukan singkong ya teman-teman. Kalian pasti menduganya ini singkong, tapi ini bukan singkong ya. Kita akan lihat. Oh, jadi teksturnya itu berair teman-teman. Kalau singkong kan agak garing ya, kalau ini lebih berair. Kita akan coba rasanya kayak gimana ya. Biasanya aku juga ini dulu waktu kecil biasanya ngambil kayak gini kalau sama teman-teman kalau di kebun. Ini cukup pun kalau untuk mengganjal lapar sih ini enggak, itu apa namanya, nggak terlalu bisa untuk mengganjal lapar ya. Ini cuma untuk makanan-makanan ketika di kebun saja ya. Kita coba rasanya kayak gimana. Jadi rasanya itu basah ya teman-teman, nggak ada rasanya. Ini ada biji-bijinya teman-teman. Nah ini ada biji-bijinya. Jadi bijinya itu kayak gini teman-teman. Jadi ini misalnya kalau kita makan ini ya teman-teman, ketika udah musim hujan, jadi ini bisa jadi racun. Jadi kita makannya ini harus ketika musim kemarau. Karena gimana ya, karena kalau dia terlalu tua dia itu mengandung racun. Nah kalau ini masih bisa dimakan. Kalau apa, cirinya masih muda teman-teman, jadi dia itu masih punya biji di sininya. Tapi kalau ini udah tua, dia tidak punya biji. Untuk rasanya sih biasa aja ya, basah, nggak ada rasa manis atau asam atau gimana ya teman-teman. Ini cuma kayak kita lagi makan apa sih namanya, kayak makan timun. Tapi ini bukan timun teman-teman, ini di kampung aku namanya kanyut kuda kalau orang tua bilang ya.
Ini biasanya dibuat jadi makanan apa ya kalau di sini? Jarang sih ya teman-teman, jadi jarang ada yang bikin jadi kayak kue kayak gitu karena tanaman ini cukup langka. Jadi bijinya jangan sampai kemakan teman-teman, ini bahaya banget bijinya. Rasanya itu basah teman-teman, nggak ada rasanya, nggak ada manis atau gimana gitu. Kita mau cari lagi aja ya, atau apa masih ada di sekitar sini? Kayaknya masih ada deh. Kita kubur dulu. Nah, jadi tanamannya itu daunnya itu kayak gini. Nah, buat kalian kalau nemu tanaman kayak gini bisa dimakan di hutan-hutan. Tapi tanaman ini tumbuhnya cuma di musim kemarau doang ya. Kayak gini. Kita cari lagi. Nah teman-teman, jadi biasanya tanamannya itu tumbuhnya itu di sekitaran tanah-tanah yang gembur kayak gini. Kan ini biasanya ditanami sama kacang ya. Nah dia itu suka tumbuh di sekitaran lahan seperti ini. Jadi kita itu harus telik dalam melihat tanaman tersebut. Ini kan ada tanaman kacang ya, tapi ini tanaman kacangnya belum bisa kita panen. Jadi kita mau cari tanaman kanyut kuda. Biasanya suka ada di sekitar sini. Jadi mata kita harus jelik ya teman-teman untuk melihat tanamannya itu. Nah teman-teman, kita udah nemuin lagi nih, ini kayaknya tanamannya agak besar ya. Nah kita nemu dua tanaman. Nah jadi tanaman kita cabut ya. Biasanya nggak bisa kecabut teman-teman, soalnya bijinya agak besar. Jadi kita harus menggali dulu. Kita gali yang satunya lagi teman-teman. Kayaknya ada bijinya, kayaknya ada umbinya yang satunya lagi. Menggali agak dalam. Nah teman-teman, ini juga udah kelihatan nih. Jadi kayak gini teman-teman tanamannya itu. Jadi warnanya itu kuning ya, kuning kemerah-merahan. Nah kayak gini teman-teman. Nah jadi ini umbi yang kedua kita temuin ya teman-teman. Jadi bukan hanya ada satu di sini, mungkin banyak ya kalau kita mau mencarinya. Nah jadi tanaman umbinya itu kayak gini. Nah jadi umbinya kayak gini, dan ini tanamannya itu kayak gini teman-teman. Kalau yang udah tumbuh besar ya, jadi merambat, dia itu kayak tanaman rambat ya, tapi dia memiliki ubi. Nah ini kameramen mau coba makan nggak? Ya, nggak mau. Ya, jadi kita mau belah aja ya, ini tanamannya itu kayak gimana dalamnya. Jadi ini lumayan. Nah, jadi ini masih muda, tapi ini udah agak tua teman-teman. Jadi ini kita tidak bisa makan. Nah, jadi teksturnya itu basah ya teman-teman. Jadi karena dia memiliki banyak air, karena untuk bertahan hidup di musim kemarau ya, jadi teksturnya itu basah dia itu. Nah, jadi kayak gini, tapi ini nggak bisa dimakan teman-teman. Ini udah apa namanya, udah tua ya, jadi ini udah memiliki racun. Nah, jadi kita tidak bisa memakannya. Jadi kayak gini, kalau tekstur yang udah tua itu kayak gini. Jadi bukan si umbi ya, bijinya itu jarang. Ini juga udah jarang tuh, bijinya tinggal kecil-kecil. Kan kalau masih muda bijinya itu banyak banget ya, tapi ini mah sedikit teman-teman. Ini tandanya udah tua dan tidak layak untuk dimakan. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini ya, untuk berburu kanyut kuda.
Jadi terima kasih udah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.